Jantung Aina berdetak lebih cepat. Kala malam ini Evan datang bersama dengan kedua orang tuanya untuk melamarnya. Jangan ditanya bagaimana perasaan Aina sekarang. Tentu sangat bahagia sekali, bukan? Siapa yang tidak suka jika dilamar dengan orang yang kita cintai? Pasti semua orang akan bahagia. Apalagi orang yang kita cintai sangat takut kehilangan kita. Aina, panggil Sarah, ibundanya yang memasuki kamar Aina. Aina pun menoleh ke arah bundanya. Iya bun, Evan sama keluarganya udah datang kah? Udah tuh, lagi ngobrol sama ayah. Wajah Aina tertunduk malu. Ia berusaha menyembunyikannya tanpa ekspresi. Bagaimana tidak? Ia benar-benar malu sekali saat ini. Ditambah sang bunda yang selalu menggodanya. Udah-udah, pipinya dikondisikan. Anak bunda sekarang lagi malu nih, godanya. Aina pun mengerutkan bibirnya. Bunda kok malah godain aku sih? Sarah pun tersenyum dan langsung menggandeng putrinya untuk turun menemui Evan dan keluarganya. Sebelum turun, Aina berkata sebentar, memastikan bahwa dirinya sudah rapi dan siap. Kemudian Aina pun menuruni tangga dengan baju gamis berwarna biru muda. Dengan balutan hijab yang senada dengan warna gamisnya, ia selalu menampakkan senyumnya yang masih sangat manis, membuatnya semakin terlihat sangat cantik. Hadianto, ayah Aina pun menoleh ke arah putri kesayangannya. Anak ayah udah turun. Ya ampun, cantik banget sih anak ayah. Pipi Aina kembali memerah, mendengar pujian yang dilontarkan ayahnya. Ia benar-benar sangat malu. Sedangkan Evan tersenyum melihat wajah kekasihnya itu, yang sekarang sedang tersipu malu. Penampilan Evan malam ini benar-benar terlihat sangat tampan. Memakai kemeja lengan panjang dan celana berwarna hitam, dengan rambut yang diberi pomade membuat ketampanan. Evan semakin terlihat sempurna. Aina pun langsung duduk di sebelah Evan yang sedari tadi menatapnya sembari tersenyum. Ingin sekali Evan mencubit pipi gadis itu yang memerah. Perlu diingat, Evan adalah sosok orang yang selalu suka gemas sendiri. Pipinya itu loh, bikin gemes aku, tahu nggak? Pingin aku cubit gitu, bisik Evan. Aina pun kesal dengan Evan. Jangan tambah bikin pipi aku merah deh. Biarin, salah sendiri pipinya merah, bisik Evan sembari menggoda Aina. Pipi gadis itu kembali memerah. Hanya karena godaan kecil dari sang kekasih. Tapi menurutnya, itu adalah hal yang paling ia suka dari sosok Evan. Hal yang bisa saja justru membuat Aina menyukainya. Di saat mereka masih saling bertatapan, tiba-tiba suara deheman dari Raditya, papa Evan, membuat keduanya langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Semua orang yang melihat tingkah dari pasangan itu malah tersenyum. Udah bisik-bisikannya, tanya Raditya, papa Evan dengan nada sedikit menggoda. Aina pun langsung tersenyum malu dan menunduk. Sedangkan Evan hanya menunjukkan senyum giguknya. Sesekali menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nanti kalau udah halal, puas deh mesra-mesraannya. Mendengar godaan dari Rama, Mama Evan, semua orang pun tertawa. Kecuali Evan dan Aina yang masih malu. Sesekali Aina memukul pelan tangan kasihnya itu. Namun, Evan justru menggenggam tangan gadis itu. Udah, kita mulai aja. Niatan kami datang ke sini, jadi kami ingin melamar Aina untuk Evan. Apakah pihak Aina menerima lamaran dari kami? Kalau kami sih setuju-setuju aja. Keputusannya ada di Aina yang menentukan, jawab Adianto. Raditya menanyakan langsung kepada Aina. Bagaimana Aina? Aina pun menunggak lantas mengangguk sembari tersenyum. Terukir senyum dan kebahagiaan di wajah kekasih dan keluarganya. Kalimat singkat saja, mampu berkesan luar biasa untuk semua orang di hadapannya. Alhamdulillah, berarti lamaran Evan kamu terima? Tanya Raditya. Aina pun tersenyum manis dan mengangguk. Iya, aku menerima lamaran Evan, Pak. Semua orang pun turut bahagia mendengar jawaban dari Aina. Artinya sebentar lagi mereka berdua akan segera menikah. Terutama Evan yang sedari tadi tersenyum bahagia. Ingin sekali ia memeluk gadisnya. Namun diurungkannya niat itu dan kembali menghadap ke depan. Evan, mana cincinnya? Tanya Raditya lirih. Oh iya Pak. Evan pun langsung mengeluarkan kotak kecil berbentuk hati dari saku. Ia pun buka kotak tersebut di hadapan gadisnya sembari berjongkok, memperlihatkan dua cincin yang sangat indah. Melihat itu Aina menutup mulut dengan kedua tangannya. Jadi niat kita untuk melangsungkan pertunangan malam ini juga ya, ucap Raditya. Ayah Aina mengangguk setuju. Itu lebih baik. Evan pun menatap wajah gadisnya di hadapannya sembari tersenyum. Ia langsung mengambil salah satu cincin, kemudian dipasangkannya di jari manisnya gadis itu. Mata Aina membulat sempurna. Tidak sangka bahwa dirinya telah bertunangan.
Terlihat semua keluarga pun ikut tersenyum bahagia atas pertunangan putra dan putri mereka. Kemudian giliran Aina sekarang yang mengambil cincin satunya untuk memasangkan ke jari manis kekasih tercintanya. Semua orang pun langsung bertepuk tangan melihat keduanya sekarang sudah resmi bertunangan. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi dua pasangan ini, di mana Evan dan Aina mengikat sebuah janji. Jadi, kapan pernikahan akan dilangsungkan? Tanya Sarah. Bagaimana kalau 1 minggu lagi? Usul Rahma. Adianto pun setuju. Deal ya, berarti 1 minggu lagi. Evan dan Aina pun saling bertatapan dan saling melempar senyum. Lelaki tampan itu menaikkan salah satu alisnya sembari tersenyum menggoda gadis di sampingnya. Terlebih 1 minggu lagi keduanya akan sah menjadi pasangan suami istri. Siap-siap ya kamu nanti, bisik Evan. Aina pun memukul pelan lengan Evan. Ih, kamu tuh apaan sih? Gak jelas. Evan tidak marah dengan pukulan Aina, justru gemes dengan gadis cantik di hadapannya. Dirinya benar-benar ingin sekali mencubit gemas pipi Aina, dan ingin sekali ia mencium pipi calon istrinya itu. Hari sudah cukup malam. Setelah acara lamaran selesai, akhirnya keluarga Evan pun berpamitan untuk pulang. Setelah calon suaminya pulang, Aina langsung bergegas masuk ke dalam kamar dengan perasaan bahagia. Sesekali gadis cantik itu memandangi cincin yang tersemat di jari manisnya. Kini ia sudah resmi menjadi tunangan dari seseorang lelaki yang sangat tampan. Siapa lagi jika bukan Ehsan Evano Faizya, lelaki yang mampu meluluhkan hatinya.